Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki bahasan tentang Pitagoras hari ini, Eh, dan juga jenis segitiga yang bisa kita cek dengan penerapan Pitagoras. Sebenarnya Pitagoras itu ditujukan untuk segitiga siku ya. Jadi kalau misalkan kita punya Pitagoras, kita punya segitiga siku, kita punya persamaan. Misalkan kita namain segitiga di sini C, di sini B, di sini A. Nah, pada Pitagoras, sisi-sisinya, sisi miring, sisi tegak. Kenapa siku-siku di sini ada sebelah sebagainya? Kalau di Pitagoras, sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Jadi kalau misalkan di sini sisinya C, di sini B, di sini A ya, maka kita punya C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Atau kalau dengan aljabar sederhana, kita bisa menentukan nilai A kuadrat itu dari C kuadrat dikurang B kuadrat, lalu B kuadrat itu bisa kita cari dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, ini C kuadrat ya. Gimana kalau misalkan kita mau menentukan C-nya aja tanpa kuadrat? Maka yang kita lakukan adalah C itu akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Lalu di sini A itu dari C kuadrat dikurang B kuadrat akarnya. Lalu B-nya C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, contoh, misal kita punya di sini nilainya 8, B-nya 6, C-nya kita nggak tahu. Berapa nilai C? Maka sebagai contoh, berapa nilai C? Ya. Dan nilai C-nya adalah akar dari sisi yang lain, karena C di sini sisi paling panjang. Maka C adalah 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Bolehkah nilai A, B, C, huruf A, B, C ini kita ganti? Boleh kan? Ini boleh kita ganti P, misalkan Q, R, ini juga S, T, U, misalkan P, B, X, atau B, C, A nya kita putar-putar, itu terserah. Tergantung juga penamaan pada sudut-sudut di segitiganya. Oke, kita lanjutin di sini. Berarti akar dari 64 tambah 36. Hasilnya adalah akar dari 100. Perlu diingat lagi, akar maksudnya adalah kita mencari dua bilangan yang kembar. Kalau dioperasikan dengan perkalian, kita kalikan hasilnya bilangan itu. Jadi 100 kita cari, maka hasilnya adalah 10 ya. Bagi yang lupa, karena sudah lama tidak belajar, lupa aja. Oke, ini adalah cara menentukan sisi yang tidak diketahui dalam segitiga siku. Cara yang sama dapat kita lakukan untuk mencari nilai A atau B ya, sisi tegak-tegaknya. Oke. Nah, masalahnya adalah apakah setiap segitiga itu pasti siku-siku? Tidak. Contohnya, karena segitiga itu ada 3 ya. Segitiga
besar sudut dan panjang sisinya. Itu ada 3. Yang pertama ada yang tumpul, ada yang lancip, ada yang siku. Sebelum ke tumpul, lancip, dan siku-siku, sebenarnya kalau kita punya A, sisi B, sisi C, ketiga sisi-sisi ini belum tentu segitiga, kecuali memenuhi syarat. Ada syaratnya. Syarat dikatakan sebagai segitiga, yaitu apa? Jumlah dua sisi lain harus lebih dari sisi satunya. Atau kalau kita tuliskan, ya, berarti A tambah B itu harus lebih dari C. Lalu B tambah C harus lebih dari A. Lalu A tambah C harus lebih dari B. Kalau tidak memenuhi tiga-tiga ini, maka dia tidak bisa disebut segitiga. Kalau sudah memenuhi tiga-tiga ini, baru kita katakan dia tumpul, lancip, atau siku-siku. Tumpul pada saat dia salah satu sudutnya lebih dari 90. Lalu kuadrat sisi terpanjang itu lebih dari jumlah kuadrat dua sisi lain. Itu kalau lancip, semua sudutnya tidak ada yang sampai dengan 90, tidak ada, kurang dari 90 semua. Lalu untuk sisinya, sisi terpanjangnya kalau kita kuadratkan, hasilnya kurang dari jumlah kuadrat dua sisi. Atau kalau misalkan tadi sisi miringnya C, maka C ini C kuadrat lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat. Yang ini C kuadrat lebih dari kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, untuk yang ketiga tadi kita bahas, salah satu sudutnya sudut ada 90, lalu memenuhi apa tadi? Sisi terpanjang dikuadratin harus sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lain. Maka C kuadrat, kalau yang C nya miring, A kuadrat tambah B kuadrat. Kita lihat ya bedanya ya, ini lebih dari, ini kurang dari, ini sama dengan. Itu sepintas tentang segitiga dan jenis-jenisnya. Kita masuk ke gimana kalau ada soal. Contoh, misal kita punya segitiga sembarang lah, katakanlah seperti ini ya, kita dapat jelek saja, asumsinya dia sudah segitiga, tapi kita punya 5, sisinya 5, ada 8, ada 10. Oh, itu gambarnya nggak sesuai, ya nggak apa-apa, ini kan namanya juga contoh. Oke. Mau dicek apa
jenis segitiganya, misalkan seperti itu, maka kita jawab. Kita lihat sisi terpanjang siapa. Di sini sisi terpanjang adalah 10. Maka sisi terpanjangnya, sisi terpanjang kita kuadratin karena ini yang terpanjang. Nah, asumsinya dia sudah membentuk segitiga ya, tidak perlu kita cek lagi secara awal. Sama dengan 100. Lalu sisi yang lain kita tambahkan 5 kuadrat tambah 8 kuadrat, 25 ditambah 64 sama dengan 81. Maka sisi terpanjang 100 lebih dari 81. Yang terpanjang lebih dari jumlah kuadratnya. Kuadrat. Yang terpanjang kuadrat lebih dari jumlah kuadrat. Maka kalau dia memenuhi ini, artinya apa? Segitiganya adalah segitiga tumpul. Oke, sampai sini sudah jelas belum? Maka kita coba dengan contoh yang lain. Contoh yang pertama, nggak ada gambarnya, kita coba 3, 4, 5. Yang ditanya apakah dia segitiga, apakah dia segitiga. Kedua, jenis segitiganya apa. Yang pertama dulu, ini segitiga, apakah dia segitiga. Ya. Kita lihat 3 tambah 4, apakah dia lebih dari 5? Oh jelas ya. 3 tambah 5, apakah dia lebih dari 4? 5 tambah 4 lebih dari 3. Semuanya betul. Semuanya betul. Maka dia segitiga. Yang ini kita mulai lihat jadi segi apa? Segitiga apa? Lihat yang terpanjang adalah 5, berarti 5 kuadrat titik-titiknya mulai seperti itu. Terus 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Kita punya 25. Di sini 9, di sini 16. Maka tandanya adalah sama dengan. Kalau sama dengan seperti ini, maka dia termasuk segitiga siku. Jadi ini adalah memenuhi Pitagoras. Jadi sampai situ sederhana, sampai Pitagoras perhitungan sederhana dan jenis segitiga sebagai bermanfaat. Kita lanjutkan di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.